Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iman Janatul Lairi. Hari ini kita akan membahas materi sejarah proklamasi. Sebelum kita mulai, mari kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Proklamasi. Ya, baik. Berbicara mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak bisa lepas dari latar sejarahnya, bahwa kita merdeka dalam konteks Perang Dunia Kedua dan saat itu terjadi pendudukan Jepang. Seperti dalam slide sebelumnya dikatakan bahwa Jepang mengalami turning point atau titik balik. Setelah mengalami banyak kemenangan, akhirnya mengalami banyak kekalahan. Setelah mengalami banyak kekalahan, kemudian Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, maka dibentuklah BPUPKI. Yang ketuanya adalah KRT Rajiman Weddireningrat. Pertanyaan pertama beliau adalah, apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini? Pada sidang pertama BPUPK atau BPUPKI, ada beberapa orang yang berpidato dan mengusulkan dasar negara. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, kedua adalah Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Pidato Insinyur Soekarno dianggap sebagai kesepakatan bersama yang kemudian Soekarno tunjuk untuk membentuk panitia dasar negara. Beliau membentuk panitia 8 karena mendapatkan protes karena tidak representatif, maka dibentuk ulang menjadi panitia 9. Bulan Juni hingga bulan Juli 1945 terjadi sidang kedua BPUPKI. Namun sebelumnya dasar negara itu dikukuhkan menjadi Piagam Jakarta. Bulan Agustus 1945 adalah bulan yang paling krusial. Tanggal 6 Agustus, Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Tanggal 7 dibentuk PPKI. Tanggal 9 Nagasaki dibom. Sekaligus Jenderal Toachi memanggil Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddireningrat ke Vietnam. Tanggal 12 Jenderal Trauci bertemu dengan Soekarno. Tanggal 14, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, maka terjadilah vacuum of power. Sementara itu, PPKI yang memang merupakan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia membentuk beragam kepanitiaan. Pertengahan Agustus sejak tanggal 15, 16, dan 17 adalah tanggal-tanggal yang paling krusial bagi persiapan proklamasi Indonesia. Ketika Jepang mengumumkan menyerah kepada sekutu, hal ini menyebabkan embrio lahirnya, didesaknya Soekarno-Hatta untuk segera melaksanakan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal 15 Agustus setelah Jepang menyerah kepada sekutu, berita ini segera diketahui oleh golongan muda yang notabene merupakan pelajar di Menteng 31. Golongan muda ini segera mendesak Soekarno agar segera melaksanakan proklamasi Indonesia. Namun karena perdebatan menjadi semakin alot, Soekarno diculik ke Rengas Dengklok. Akhirnya Soekarno setuju dengan desakan golongan muda, yang kemudian mereka kembali lagi ke Jakarta dan segera merumuskan naskah proklamasi Indonesia di rumah Laksamana Maeda. Kemudian besoknya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno segera membacakan teks proklamasi Indonesia. Bangsa Indonesia. Cukup sekian penjelasan saya mengenai detik-detik proklamasi Indonesia. Demikianlah materi ini kita akhiri. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.